saya Kamaria dengan NIM 190101040740740 dari kelas PMTKB Angkatan 2019 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai asimtot hiperbola. Sebelumnya, teman-teman tahu tidak apa sih asimtot hiperbola itu? Jadi, asimtot hiperbola itu adalah garis yang didekati oleh kedua sisi hiperbola, namun tidak pernah menyentuh atau menyinggung garis tersebut. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat gambar yang tersedia sekarang. Nah, di sini ada hiperbola ya, dan garis merah yang telah saya tandai ini merupakan asimtot hiperbola. Jadi hiperbola ini mendekati garis merah tersebut, namun tidak pernah menyentuh atau menyinggungnya. Itulah yang disebut dengan asimtot hiperbola. Selanjutnya, kita akan mencari persamaan dari asimtot hiperbola. Nah, teman-teman bisa melihat grafik hiperbola yang telah tersedia. Lalu dimisalkan persamaan asimtotnya adalah Y sama dengan PX. Kan dari pengertian asimtotnya kita telah mengetahui bahwa asimtot hiperbola ini adalah garis yang didekati oleh hiperbola ya, oleh kedua sisi hiperbola, namun tidak pernah menyentuhnya ya. Jadi garis lurus yang didekati oleh kedua sisi hiperbola namun tidak pernah menyentuhnya, sehingga kita misalkan persamaan asimtotnya adalah Y sama dengan PX terhadap hiperbola B kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Jadi di sini saya mengambil dari grafik terlihat ya bahwa ini adalah hiperbola horizontal dengan berpusat di titik 0,0. Jadi saya mengambil persamaan hiperbolanya B kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Lalu, maka koordinat titik potongnya adalah kita masukkan persamaan hiperbolanya, lalu Y-nya kita ganti menjadi PX. Ya, jadi B kuadrat kurang B kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat PX kuadrat. Nah, Y-nya kita masukkan menjadi PX sama dengan A kuadrat B kuadrat. Lalu di sini X-nya kita keluarkan, kita faktorkan ya. Jadinya B kuadrat dikurang A kuadrat P kuadrat dikali X kuadrat. Nah, itu difaktorkan. Sehingga diperoleh X kuadratnya sama dengan A kuadrat B kuadrat per B kuadrat dikurang A kuadrat P kuadrat. Dengan mensubstitusi nilai X kuadrat ke persamaan hiperbola, diperoleh koordinat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat P kuadrat per B kuadrat dikurang A kuadrat P kuadrat. Oke, yang terakhir tadi kita menemukan koordinatnya bahwa Y kuadrat itu sama dengan A kuadrat B kuadrat P kuadrat per B kuadrat kurang A kuadrat P kuadrat. Oke, selanjutnya ini kita misalkan ya, kita uji ya. Jika B kuadrat dikurang A kuadrat P kuadrat itu kurang dari 0 dan P kuadrat lebih dari B kuadrat per A kuadrat, maka titik potongnya bilangan imajiner. Jadi permisalan yang pertama adalah bukan persamaan asimtot hiperbola. Yang pertama adalah dari permisalan dari titik uji ini diketahui bahwa ada titik potong
namun titik potongnya bilangan imajiner. Sedangkan asimtot hiperbola itu adalah garis yang didekati kedua sisi hiperbola namun tidak memotong, tidak menyinggung atau melewatinya. Jadi permisalan pertama atau pengujian yang pertama itu adalah salah. Lanjut yang kedua, pengujian kedua jika B kuadrat dikurang A kuadrat P kuadrat lebih dari 0 dan P kuadrat kurang dari B kuadrat per A kuadrat, maka terdapat dua titik potong nyata dan berlainan. Oke, kembali lagi ke pengertian asimtot hiperbola ya. Maka pengujian yang kedua adalah juga salah, karena di sini ada dua titik potong ya. Ada dua titik potong nyata dan berlainan. Kan asimtot hiperbola itu adalah garis yang dilewati namun tidak pernah menyentuh, memotong, atau menyinggung. Sehingga dapat disimpulkan garis yang didekati oleh hiperbola namun tidak menyentuh, menyinggung, ataupun melewatinya syaratnya adalah B kuadrat kurang A kuadrat P kuadrat sama dengan 0 dan P kuadrat sama dengan B kuadrat per A kuadrat. Nah, tadi kita telah mendapat syarat yang didekati oleh hiperbola, namun tidak menyentuh, tidak melewati, atau tidak menyinggungnya, itu adalah B kuadrat dikurang A kuadrat P kuadrat sama dengan 0, dan P kuadrat sama dengan B kuadrat per A kuadrat. Maka diperoleh P kuadrat itu sama dengan plus minus B kuadrat per A kuadrat. Nah, karena Y sama dengan PX, jadi kan tadi di awal telah kita misalkan ya, asimtot ini adalah garis lurus, sehingga kita misalkan persamaannya adalah Y sama dengan PX. Lalu kita substitusi menjadi PX kuadrat sama dengan plus minus B kuadrat per A kuadrat dikali X kuadrat. Lalu berubah ya, PX kuadratnya menjadi Y kuadrat sama dengan plus minus B kuadrat per A kuadrat dikali X kuadrat. Y sama dengan plus minus B per A dikali X ya, itu dikuadratkan jadi pangkatnya kita hilangkan. Oke, salah. Tadi saya salah sebut ya, maksudnya itu diakarkan, jadi pangkatnya hilang ya. Dari Y kuadrat sama dengan plus minus B kuadrat per A kuadrat dikali X kuadrat, itu diakarkan kedua ruasnya sehingga didapatkan Y sama dengan plus minus B per A dikali X ya. Pangkatnya yang menghilang karena telah diakarkan. Kita telah menemukan persamaan untuk asimtot hiperbolanya, yaitu Y sama dengan plus minus B per A dikali X ya. Karena di awal tadi saya memisalkan untuk persamaan hiperbola di horizontal ya, yang bertitik pusat di titik 0,0, karena yang tadi dipakai adalah B kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat, jadi diperoleh persamaan asimtot pada hiperbola S kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 adalah Y sama dengan plus minus B per A dikali X ya. Jadi dirubah persamaan untuk persamaan hiperbola horizontal ya, yang berpusat di titik 0,0 adalah ini. Cara mengubah sebelumnya ke persamaan terakhir ini itu kedua ruasnya dikalikan 1 per A kuadrat B kuadrat, atau kedua ruasnya dibagi dengan A kuadrat B kuadrat. Adapun persamaan asimtot pada hiperbola Y kuadrat per A kuadrat kurang S kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 adalah Y sama dengan plus minus A per B dikali X. Untuk persamaan yang kedua ini, itu untuk hiperbola vertikal yang berpusat di titik 0,0. Adapun persamaan asimtot yang ketiga, pada hiperbola X kurang P pangkat 2 per A pangkat 2 kurang Y kurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 ialah Y kurang Q sama dengan plus minus B per A dikali X kurang P. Oke, persamaan asimtot yang ketiga adalah
untuk hiperbola horizontal yang berpusat di titik P, Q, ya, ini persamaan asimtot yang ketiga. Lalu persamaan asimtot keempat itu untuk hiperbola vertikal yang berpusat di titik P, Q. Oke, di sini ada gambar grafik ya. Untuk gambar yang ada di baris pertama itu adalah grafik untuk hiperbola ya, bersama asimtot hiperbolanya. Ada hiperbola yang berpusat di titik 0,0 ya, yang vertikal dan horizontal ya. Yang horizontal dulu baru vertikal. Lalu di baris kedua ada grafik hiperbola dengan asimtotnya ya, yang berpusat di titik P, Q. Nah, teman-teman bisa memperhatikan untuk lebih jelasnya ya, persamaan-persamaan yang telah kita dapat sebelumnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh persamaan asimtot hiperbola. Di sini ada soal ya, tentukan persamaan asimtot dari hiperbola X tambah 1 kuadrat per 16 dikurang Y kurang 2 kuadrat per 9 sama dengan 1. Dari pembahasan sebelumnya, kita tahu bahwa setiap persamaan hiperbola itu memiliki persamaan asimtotnya masing-masing ya. Jadi teman-teman itu harus mengetahui dulu nih bentuk persamaan hiperbola ini seperti apa, sehingga kita mengetahui persamaan asimtot apa yang akan dipakai. Oke, di sini ada ternyata soal itu persamaan hiperbolanya seperti ini ya, X kurang P kuadrat per A kuadrat kurang Y kurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 ya. Sehingga diketahui dari persamaan bahwa A kuadratnya itu sama dengan 16 dan didapat A-nya itu adalah 4, diakarkan ya. Lalu B kuadratnya adalah 9, serta B-nya sama dengan 3, lalu ada P-nya itu sama dengan negatif 1, dan Q-nya itu adalah sama dengan 2. Lalu di sini ada persamaan asimtot pada hiperbola X kurang P kuadrat per A kuadrat dikurang Y kurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 adalah Y kurang Q sama dengan plus minus B per A dikali X kurang P. Ini itu adalah bentuk hiperbola horizontal ya. Hiperbola horizontal yang bertitik pusat di P, Q. Jadi di sini persamaan asimtotnya adalah Y kurang Q sama dengan plus minus B per A dikali X kurang P. Sebelumnya kita telah mengetahui ya bahwa A-nya didapat 4, B-nya didapat 3, P-nya didapat negatif 1, dan Q-nya adalah sama dengan 2. Sehingga kita substitusikan masing-masing angka ke dalam persamaan asimtotnya. Didapat Y kurang 2 sama dengan plus minus 3 per 4 dikali X dikurang negatif 1. Lalu diubah ya, dijalankan jadi Y kurang 2 sama dengan plus minus 3 per 4 dikali X ditambah 1. Negatif ketemu negatif hasilnya positif ya. Lalu Y-nya itu sama dengan plus minus 3 per 4 X ditambah 1 ditambah 2. Sehingga persamaan asimtotnya adalah untuk yang plus dulu ya, 3 per 4 dikali X tambah 1 ditambah 2, hasil akhirnya menjadi Y sama dengan 3 per 4X ditambah 11 per 4. Lalu yang kedua untuk negatif 3 per 4 dikali X tambah 1 ditambah 2, hasil akhirnya menjadi Y sama dengan negatif 3 per 4X ditambah 5 per 4. Oke, mungkin sampai sini saja penjelasan dari saya. Sebelumnya, mari kita mengingat-ingat terlebih dahulu. Mulai dari pengertian asimtot hiperbola, secara ringkasnya ya, asimtot hiperbola itu adalah garis yang didekati oleh kedua sisi hiperbola, namun tidak pernah menyentuh, menyinggung, atau melewati garis tersebut. Itu disebut dengan asimtot hiperbola. Lalu untuk persamaan asimtot hiperbolanya, itu tergantung dari persamaan hiperbola apa yang ingin dicari persamaan asimtot hiperbolanya ya. Ada hiperbola horizontal dan vertikal yang sama-sama berpusat di titik 0,0,
ada hiperbola yang berpusat di titik P, Q, ya, horizontal dan vertikal masing-masing berbeda ya. Peletakan A, B, PQ-nya itu berbeda-beda. Jadi, teman-teman harus memastikan terlebih dahulu nih persamaan hiperbola apa yang ingin dicari persamaan asimptotnya. Mungkin sampai sini dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, entah itu pengucapan, kata, atau baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.